Untuk pemeriksaan MMS ini kita awali dengan anamnesis terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Madelia yang bekerja di klinik pertama ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, umurnya berapa, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, dan riwayat pendidikannya apa ya Pak terakhir. Kemudian kita menjelaskan prosedur dari pemeriksaan MMS ini secara singkat. Nah, jadi Pak, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kesannya mungkin akan sangat sederhana, namun saya minta Bapak bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama, yaitu kita menanyakan untuk mengetahui tentang orientasi pasien. Pertanyaan orientasi ini terdiri dari dua pokok pertanyaan, yaitu orientasi waktu dan orientasi tempat. Untuk orientasi waktu sendiri ada 5 poin pertanyaan, orientasi tempat juga terdapat dari 5 poin pertanyaan. Untuk orientasi waktu, Bapak kalau boleh tahu sekarang tahun berapa ya Pak? Musimnya apakah Bapak tahu sekarang musim kemarau atau musim penghujan? Kalau bulannya Bapak tahu nggak sekarang bulan apa? Tanggal berapa Pak? Dan hari apa sekarang? Kemudian orientasi tempat tadi dari 5 poin pertanyaan. Bapak sekarang kita ada di mana ya? Di negara apa? Untuk provinsinya, kotanya, Bapak tahu nggak sekarang kira-kira kita ada di gedung apa? Tadi Bapak naik ke sini naik ke lantai berapa Pak? Jadi untuk pertanyaan orientasi ini terdapat total poin itu 10, yang terdiri dari 5 poin benar dari orientasi waktu dan 5 poin benar dari orientasi tempat. Kemudian untuk pertanyaan mengenai registrasi, di mana pemeriksa akan melontarkan 3 kata yang tidak berhubungan dan meminta pasien untuk mengulangnya sampai benar. Lalu setelah benar, pemeriksa akan meminta pasien untuk mengingatnya kembali. Nah, jadi Pak, saya akan memberikan 3 kata, tolong nanti diulang ya Pak setelah saya. Apel, meja, koin. Tolong diulang Pak. Nanti 3 kata ini tolong diingat ya Pak, karena nanti saya akan menanyakannya kembali. Untuk registrasi ini sendiri, total poinnya adalah 3 jika pasien benar dalam menjawab atau mengulang kata-kata tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai atensi. Di sini pemeriksa akan meminta pasien untuk melakukan perhitungan mundur. Nah, kemudian kita beralih ke hitung-hitungan ya Pak. Nanti Bapak jawab ya. 100 dikurang 7 berapa Pak? Kalau dikurang 7 lagi, kalau dikurang 7 lagi, kalau dikurang 7 lagi, dikurang 7 lagi Pak berapa? Atau pemeriksaan ini juga bisa dengan meminta pasien membalik huruf. Pak, tolong eja huruf wahyu, W-A-H-Y-U secara terbalik ya Pak. Untuk total poin pertanyaan ini adalah 5 jika pasien bisa menjawab kelima pertanyaan atau kelima hitung-hitungan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah mengingat kembali. Pasien diminta untuk mengingat 3 kata yang telah diminta pemeriksa untuk diingat. Nah, tadi kan saya sudah meminta Bapak untuk mengingat 3 kata itu ya Pak. Coba tolong Bapak sebutkan kembali. Total poin dari mengingat kembali adalah 3 jika pasien dapat mengingat semua kata-kata tersebut. Nah, poin pertanyaan MMS selanjutnya adalah mengenai bahasa. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah naming atau menamakan. Jadi kita membutuhkan alat yaitu berupa pulpen dan jam tangan. Nah, kita meminta pasien untuk menyebutkan benda tersebut. Nah, Bapak coba tolong sebutkan ini namanya benda apa Pak? Kalau ini benda apa Pak? Untuk poin naming sendiri memiliki total poin 2. Selanjutnya pengulangan. Jadi pemeriksa akan mengulang beberapa kata dan meminta pasien untuk mengulang kata-kata tersebut. Pak, tolong ulang kata-kata yang saya sebutkan ya Pak. Tanpa, kalau, dan atau tetapi. Untuk poin totalnya adalah 1. Kemudian mengenai perintah. Di sini pemeriksa memberikan perintah kepada pasien dan memeriksa apakah pasien dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Sekarang ada perintah yang Bapak harus kerjakan. Begini Pak perintahnya. Ini ada kertas, Bapak tolong ambil kertas ini dengan tangan, lalu lipat jadi 2 dan letakkan di lantai. Coba bisa Bapak lakukan. Kemudian mengenai baca, pasien diminta membaca kalimat yang sudah ditulis oleh pemeriksa dan meminta pasien untuk membacanya dan melakukan apa yang disuruh atau yang diperintah dari kalimat tersebut. Nah Bapak, ini ada kalimat yang harus Bapak baca dan nanti Bapak lakukan ya Pak sesuai dengan perintah yang ada di kertas ini. Tolong bisa Bapak baca dan lakukan perintahnya. Untuk poin baca ini totalnya adalah 1. Poin selanjutnya adalah menulis. Pasien diminta untuk menulis kalimat terserah pasien yang terdiri dari minimal 3 suku kata dan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, Bapak, saya akan meminta Bapak untuk menulis sebuah kalimat ya Pak. Minimal 3 kata, ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada objeknya. Silakan Pak bisa tulis di kertas ini. Poin menulis adalah 1. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah mengenai meniru gambar. Jadi pemeriksa akan meminta pasien untuk menirukan gambar yang sudah ada. Nah, Bapak, jadi di sini ada gambar dan saya akan meminta Bapak untuk meniru gambar tersebut ya, Pak, sama persis kalau bisa.
Ini ya Pak. Pemeriksaan selanjutnya adalah clock drawing test. Nah, di sini pemeriksa akan meminta pasien untuk membuat lingkaran penuh yang mana ujung-ujungnya saling tertutup dan meminta pasien untuk meletakkan angka-angka jam sesuai urutan dan meminta pasien membuat jarum jam di angka 11:10. Bapak, saya akan meminta Bapak untuk membuat sebuah jam ya, Pak. Jadi di sini terdiri dari lingkaran yang mana ujung-ujungnya saling bertemu. Kemudian Bapak tulis angkanya. Lalu tolong buatkan jarum jam yang menunjukkan pukul 11:10. Untuk total clock drawing test ini, total poinnya adalah 4, dimana ketika pasien mampu membuat gambar lingkaran secara utuh dan penuh, maka poinnya 1, dan apabila pasien mampu memberikan angka yang urut, poinnya 1, dan apabila full 12 angka, poinnya tambah 1 lagi. Dan jika pasien mampu meletakkan atau membuat jarum jam yang sesuai 11:10, poinnya juga 1, sehingga total poin adalah 4. Lalu skor MMSE tersebut ditotal. Jika total skornya 27-30, maka pasien normal. Namun jika skornya 21-26, maka pasien mengalami gangguan kognisi ringan. Dan jika poinnya 11-20, maka pasien mengalami gangguan kognisi sedang. Dan jika poinnya 0-10, maka berat. Nah, jadi saya sudah melakukan pemeriksaan. Di sini Bapak skornya adalah 27-30, maka artinya normal. Mungkin nanti Bapak bisa memperbanyak aktivitas membaca ya Pak. Nah, mungkin Bapak suka membaca koran, itu diperbanyak aja aktivitas membacanya, seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya nanti gangguannya semakin memberat dalam mengingat, nanti Bapak bisa kembali ke saya. Begitu, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih ya Pak.